Kemampuan orang untuk menahan sakit itu beda-beda. Tapi perempuan itu yang paling hebat, Mas, lebih kuat daripada laki-laki kalau nahan sakit. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan kali ini kami mendatangi seorang artis tato perempuan, Mbak Anneke Fitrianti. Halo. Halo. Udah biasa dia menghadap kamera ya. Dulu model kan? Enggak juga, bukan model, cuma dipakai project eksperimental teman-teman fotografer aja. Oh gitu. Benar. Iya. Project hore aja itu. Waktu muda dulu, Iya. Sekarang juga masih muda ya. Iya, cuma iseng aja, Mas. Ya aku senang-senang aja gitu. Enggak untuk jadi profesi enggak. Bukan untuk profesi. Enggak. Tapi pernah dapat uang dari situ. Iya, sedikit. Cuman tidak untuk hidup lah. Karena memang enggak fokus di situ kan. Kenapa kalau boleh tahu? Karena apa ya? Karena kalau model itu identik dengan mengandalkan fisik. Okay. Dan aku merasa aku punya value lebih, jadi aku menggali skillku di bagian yang lain gitu. Kalau misalnya dilihat aku cocok jadi model itu plus poin, cuman aku bisa yang lain kok gitu. Jadi aku Waktu itu kamu merasa punya apa keterampilan apa yang tersembunyi di dirimu? Ini kalau boleh jujur ya? Ya sebaiknya sih jujur. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya dulu aku sempat ingin menjadi penulis karena dulu karena aku ngefans sama buku-buku Mas Putut. Itu benar, ini benar. Dari awal 2001 itu kayaknya aku buku pertamaku mungkin kayaknya 2 Tangisan pada Satu Malam itu yang aku. Terus di Bandung usia berapa tuh itu? Masih belasan aku. Iya? Masih usia labil, makanya aku bilang dulu ngeklik banget karena Mas Putut tulisannya dulu dark dan itu cocok sama masa remajaku. Karena itu terbit 2003 loh. Atau yang apa ya? Sarapan Pagi Penuh Dusta. Sama. Itu 2004. Oke. Yeah. Antara itu awal-awal aku jadi penulis kan. Sebuah kitab yang tak suci. Nah iya, sebuah kitab yang tak suci. Sarapan Pagi Penuh Dusta. Orang-orang yang bergegas. Itu tahun-tahun itu. Kamu udah baca itu? Iya, saya punya semua bukunya. Tahu. Gitu. Itu ya, pokoknya sempat pengen jadi penulis. Cuman kayak yang tadi kita udah obrolin, ternyata untuk membuat karya tulis itu memang harus didukung dengan banyak hal, dan kesedihan itu semuanya sebuah trigger yang paling oke untuk memberi inspirasi ya. Jadi karena kalau hidup kita baik-baik aja, nggak ada yang bisa ditulis gitu. Dan orang sebenarnya nggak mau baca cerita bahagia buat apa gitu. Dan waktu itu kamu merasa hidupmu lagi baik-baik saja? Enggak juga sih, penuh gejolak lah, masa muda aku tuh penuh gejolak memang. Terus ternyata terlalu depresi gitu yang aku tulis, jadi kayaknya enggak juga deh gitu. Dilihat-lihat, dan aku memang hobi menggambar. Cuman kan kalau menggambar dari orang tuaku, ya seperti orang tua pada umumnya melihat tidak ada potensi dari kemampuan menggambar tuh mau nggak bisa hidup gitu dari menggambar gitu. Oh, tapi orang tua memang bisa menggambar maksudnya gitu? Ibuku suka menggambar, dia suka bikin bikin segala macam craft segala macam. Terus tuh menurun bakatnya di kamu lah ya? Sepertinya begitu. Tapi nggak terfasilitasi? Iya, gitu. Ya mencari jati diri dengan banyak hal lah dulu. Terus akhirnya mencari jati dirinya prosesnya gimana tuh? Ketika gambar itu nggak dianggap sebagai menjanjikan gitu ya? Iya, tapi kan aku nggak peduli kata orang sih. Oke. Ketahuan sih. Kelihatan. Jadi ya susah banget jadi artis tato kalau seorang perempuan, seorang artis tato ya bukan soal gender ini ya, tapi ya kita tahu sendiri lah. Pasti
bisa jadi seperti ini butuh perjuangan yang luar biasa tuh. Perjuangan untuk nggak peduli, bodo amat gitu sama omongan orang. Karena aku tahu aku kayaknya bisa deh. Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak gitu? Ya udah, jalanin aja. Tapi itu waktu itu masih soal gambar, belum memilih medium tato. Belum. Aku mencoba berbagai macam profesi untuk bertahan hidup itu. Apa karena macam-macam. Karena aku dulu keluar dari rumah, kabur lebih tepatnya itu umur 16 tahun. Kabur dari rumah? Iya. Ya, biasalah di setiap keluarga harus ada yang begitu, Mas. Kakak-kakakku tapi semuanya. kabur untuk balik lagi atau kabur? Enggak, kabur untuk pergi selamanya. Oh ya? Iya. Wow. Di umur 16. Jadi targetku dulu memang pengennya itu backpacker. Keliling Indonesia dulu lah gitu, at least. Aku pokoknya pengen solo traveling sampai umurku 30 dulu targetnya itu. Cuman ya ternyata sampai di usia 22, 21 aku berhenti karena aku waktu itu punya anak akhirnya. Jadi berhenti. Cuman dari umur 16 tahun sampai umur 21 itu ya aku keliling Indonesia sendiri sana sini. Untuk survive ya aku kerja apapun yang bisa aku lakukan, mau jadi apapun lah, kerja di restoran, jadi bartender, masak. Kayak di cerita-cerita novel nih. Bener tadi. Iya, terus ngurusin orang jompo. Apalagi ya? Kerja kantorannya pernah, semuanya. Nyanyi. Jadi penyanyi di klub gitu-gitu, Mas, semuanya aku coba. Bener. Di mana tuh, di Bali jadi penyanyi? Waktu itu di Jakarta. Di Jakarta. Kalau yang kerja di restoran? Kerja di restoran di mana-mana karena dulu aku sekolahnya perhotelan, memang F&B. Di Bandung. Di Bandung. SMK waktu itu. Oh, SMK. Ya. Jadi kaburnya lulus SMK. Nggak lulus. tapi nggak ada masalah, maksudnya secara akademis aku baik-baik aja gitu loh. Dan boleh dibilang menonjol gitu loh di sekolah. Cuman ya aku nggak suka dengan kehidupanku aja dulu gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku mencari, pengen tahu dunia tuh kayak apa sih gitu loh. Apa yang membuatmu seberani itu ya di usia yang masih sangat remaja lah ya, masih sekolah SMK, kabur dan nggak pulang. Kalau cuman kabur pulang sih saya juga pernah lah beberapa kali. Memang itu banyak yang bertaruh tuh waktu itu aku pergi itu. Paling nanti kalau dia lapar dia pulang gitu. Oh tidak, saya nggak pulang. Gitu, semakin ditantang kan saya semakin pergi menjauh. Gitu. Ya udah. Gitu. Apa yang bikin berani ya? Aku mencari kebahagiaanku sendiri aja dengan caraku. Dan itu ditemukan. Akhirnya ditemukan. Memang nggak langsung. Aku akhirnya nemu. Lewat salah satunya lewat jadi artis tato. Betul. Terus gimana tuh ceritanya bisa bersinggungan terus menekuni dunia tato? Kalau tato sendiri sebenarnya bukan hal yang asing buatku karena ibuku bertato, ayah kandungku bertato. Terus dulu kalau ibuku kerja, aku dititipin sama temannya yang adalah tato artisnya dia, tukang tatonya dia. Jadi aku dibabysit sama tukang tatonya dia. Terus ketika aku mulai remaja di Bandung, aku hidup bertumbuh di skena punk dan skinhead yang semuanya bertato gitu loh. Termasuk kamu? Belum ya? Belum. Oke. Ya tapi aku dulu tatoan pertama tuh nomor 16 juga itu, Mas. Oh ya? Seharusnya memang nggak boleh ya, kalau sekarang ada peraturan bahwa tidak boleh mentato anak di bawah umur. Cuman pada waktu itu tahun segitu kayaknya orang bodo amat, jadi aku ya ditato-tato aja. Ada aturan tato ya sekarang? Oke. Berapa umur yang boleh ditato? 17 minimal sih, itu juga kalau bisa orang tuanya kalau bisa ikut. Jadi aku nggak ada yang nggak dituntut gitu loh. Sorry, itu memang aturan resmi atau menurut pandanganmu aja? Sebaiknya nggak menato orang di bawah usia 17 tahun? Itu peraturan tidak tertulis internasional sih sebenarnya. Ya karena anak umur segitu kan mereka masih labil, Mas, belum bisa menentukan. Mungkin sekarang bilangnya pengen ikut, tapi kita nggak tahu masa depannya dia mau jadi apa, mau ngapain. Itu lebih ke tanggung jawab moral aja sih. Oke, bisa dilanjut tadi. Tadi sampai mana? Terus ya sudah akrab dengan tato sejak kecil. Terus ya itu. Ditato umur 16. Kalau boleh tahu tato apa? Dulu tato pertamaku itu salib, karena ya biar kalau ketahuan nggak dimarahin gitu kan, religius ya.
Oke. Gitu. Tapi sekarang nggak sereligius itu juga. Gitu. Aku lebih ke spiritualis sekarang daripada religius. Iya. Terus, ya itu teman-temanku semuanya bertato. Terus aku kenal banyak tato artis juga. Dulu aku pernah beberapa kali pacaran sama tato artis juga gitu. Dan aku lihat-lihat kayaknya ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan skill gitu loh. Dan skill itu kan bisa dipelajari oleh siapapun, tinggal dipelajari tekniknya kan. Kalau kamu udah ada kemampuan menggambar, tinggal belajar tekniknya. Sorry, kamu mengasah keterampilan menggambarmu yang punya bakat gambar tadi, selalu kamu asah nggak? Enggak juga sih, jadi memang semauku aja dulu sih untuk menggambar. Cuman ya kalau mau dicoba ya bisa gitu loh. Aku mau disuruh masak ya bisa, disuruh apa ya bisa gitu loh. Semuanya serba bisa, semua skill itu bisa sedikit-sedikit bisa. Karena aku tipe yang pengen belajar, kalau udah bisa oh ya udah aku nyoba yang lain, selalu gitu. Ya, cuman berguna sih sekarang gitu. Akhirnya gimana tuh menekuni keterampilan tato? Ya itu dulu. Jadi ketika masih muda itu aku kalau minta diajarin sama teman-teman laki-laki, mereka selalu bilang kayak ngapain sih belajar tato? Perempuan juga gitu. Selalu perempuan gitu. Sampai kemudian masuklah TV kabel di Indonesia. Ada itu program yang namanya Miami Ink. Di situ tokoh karakter utamanya itu tato artis cewek dari Miami yang Kat Von D. Cuman pada saat itu kan aku masih hidup di jalan kan, aku nggak ada tempat tinggal yang settle. Aku boro-boro punya TV kabel, cuman semua orang kayak, kamu mau belajar tato pengen kayak Kat Von D. Aku nggak tahu siapa itu Kat Von D, aku cuma pengen nato gitu. Ya udah nggak ada yang mau ngajarin, sampai kemudian aku pindah ke Jogja, aku ketemu Mas Atong. Tahu aku. Atong gitu. tato. Terus ya dia tanya seberapa seriuskah aku mau belajar gitu, karena dia nggak mau ngajarin kalau akunya nggak serius atau cuma buat gaya-gayaan gitu. Enggak mas, aku pengen hidup dari sini kalau bisa sih gitu. Ya udah gitu, kita belajar. Itu cukup lama kan, setahun lebih belajar sama dia. Belajar nato dari Atong ya? Setahun lebih. Terus gimana tuh ceritanya habis belajar nato, terus kemudian berusaha sendiri? Belajar nato itu pun sebenarnya karena kalau di dunia tato untuk jadi tato artis kamu nggak bisa ngambil sekolah yang cuman 3 bulan terus kamu dapat sertifikat, itu nggak bisa gitu, karena tato itu perlu dipelajari dari banyak segi gitu, dari soal manajemen, kita membangun attitude kita, gimana caranya oragumunan, sama apapun itu, sama tubuh klien, sama keputusan pilihan gambar klien, kita nggak menjudge, kita nggak ya jangan gumunan lah intinya itu. Dan itu kan harus dipahami, karena itu nggak bisa dipelajari di sekolah tato yang cuma 3 bulan gitu loh, hal-hal kayak gitu. Belajar tato itu kalau yang udah aku alamin, dan dari banyak pengalaman teman-teman yang aku lihat di luar negeri terutama, belajar tato itu kayak belajar kungfu. Jadi kita belajar, kita mendapat ilmu, tapi terserah mentornya, terserah gurunya. Dia mau ngajarinnya apa, terserah dia. Jadi kalau aku kemarin itu belajar tato sama Mas Atong, hampir selama 1 tahun itu aku nggak diapa-apain, maksudnya nggak disuruh, nggak sama sekali nggak megang mesin, nggak megang apa-ngapain. Terus disuruh apa dong? Cuma suruh merhatiin dia nato aja. Belajar dari apa yang aku lihat. Aku disuruh bersihin studio, aku disuruh belanja, aku disuruh beres-beres. Ya, segala pekerjaan mirip orang lagi latihan kungfu ya, suruh bersihin tempat latihan gitu ya. Itu tuh mungkin yang dia suruh nimba air. Mas, tolong ngepel, bersihin kaca, belanja bulanan dia. Kayak dia ngetes kesabaranku sejauh mana aku benar-benar. Sampai berapa bulan tuh gitu? Hampir setahun, Mas. Aku cuma dikasih PR gambar setiap hari. Suruh ngelihat dia, kalau dia nato, kalau aku nato itu kamu duduk sini 2 pertanyaan. Dah, itu doang. Jadi aku harus benar-benar 2 pertanyaan yang boleh kamu ajukan karena dia nggak suka nato dan ngomong terus gitu, nggak suka. Jadi aku harus nanya ya sebaik mungkin pertanyaannya gitu. Apa tuh kalau boleh tahu, misalnya pertanyaan yang kamu ajukan tuh waktu belajar dulu tuh? Ya soal gimana caranya bikin garis yang benar, gimana caranya tinta untuk shading misalnya, terus kenapa begini, kenapa begitu, kenapa jarumnya ini, gitu-gitu lah. Gitu. Ya udah sampai akhirnya 1 tahun itu
aku dibolehkan pegang mesin tato, tapi yang pertama aku tato itu buah-buahan. Tetap bukan orang. Maksudnya tato buah-buahan apa? Kulit pepaya, kulit pisang, kulit jeruk. Kayak kungfu bener ya? Mas itu sampai yang cuman itu kan untuk itu bisa kayak apa, pasir gitu ya, ngambil. Oh iya ya kan? Melatih kesabaran. Kalau ini kan dia untuk gimana caranya nggak ngerusak si kulit buah itu. Iya. Jadi kita tahu dalamnya harus gimana, dapat feelingnya dulu lah gitu. Aku baru tahu loh, itu model yang biasa dilakukan orang untuk belajar nato. Ternyata iya gitu. Memang walaupun ada kulit sintetis untuk belajar, cuman memang beda. Yang paling mendekati kulit manusia itu sebenarnya kulit daging babi. Oke. Itu paling mendekati kulit manusia. Cuman kan eman-eman ya. Ditato terus nggak bisa dimakan gitu kan, dibuang gitu malah percuma. Udah buah-buahan itu, terus kemudian baru ke badanku sendiri. Jadi belajar nato badan sendiri. Jadi sebelum itu pilihanmu atau disuruhnya begitu. Jadi sebelum kamu merusak masa depan orang, kamu natonya belum beres, kamu coba di badanmu sendiri gitu. Ya udah. Bisa. Ternyata pede-pede aja sih, bisa gitu pokoknya. Gitu ya. Terus pertama kali menato orang? Pertama nato orang itu udah buka studio sendiri? Belum, itu masih anak studio yang kerja sama aku. Dia jadi korban pertama aku. Pokoknya aku korbanku tuh waktu itu aku gratisan dulu tuh sekitar berapa puluh orang lah gitu. Aku tawarin mau tato nggak? Gitu jelek ya? Semua mas. Oh iya. Ambiar katanya. Gitu, lah terus kamu merasa udah mantap, matang, baru buka studio atau gimana? Atau korbannya banyak juga di studio nih? Itu dia, aku nggak tahu. Cuman nggak ada yang komplain sih sejauh itu. Oh berarti nggak ada lah. Modalnya. Tapi ceritanya gimana? Sehingga ini profesional tato. Artis gitu. Akhirnya ya nekat waktu itu buka studio dengan modal benar-benar modal nekat, dengan modalku cuma 10 juta kayaknya aku dulu untuk buka studio. Dan di sini? Jadi buat kontrakan sama benda-benda seadanya lah gitu. Pokoknya bagus banget. Jangan nekat. Dan itu 10 tahun lalu ya? 11 tahun lalu lah. 11 tahun lalu, oke. Apa ya prosesnya? Panjang sih, karena setahun 2 tahun pertama juga nggak ada yang tahu aku siapa kan. Terus gimana cara kamu memasarkan? Apa ya, semuanya berjalan begitu saja sih, karena orang datang ke sini mungkin karena melihat, terus mereka datang bukan karena ada aku di sini, cuma karena ada studio tato, mereka nanya dan selalu ditanya tato artisnya yang mana ya, padahal aku di depan dia. Dan waktu itu aku belum ada asisten, belum ada apa-apa ya, sendiri. Dari buka studio, ngepel sendiri, beres-beres sendiri, nato setup sendiri, nompo duitnya dewe gitu, bagus pokoknya. Terus dia pulang, aku yang beres-beres ya gitu terus sendiri. Sampai akhirnya mungkin dari mulut ke mulut gitu. Ya jadi. Pernah nggak di fase-fase awal itu kemudian berpikir kalau kayaknya nggak jadi deh jadi tato artis? Sering itu mas. 2 tahun pertama tuh aku nangis di pojokan, nggak ada orang masuk, nggak ada yang datang. Mungkin sebulan mungkin cuma nato 3 kali, 4 kali, cuma gitu doang. Cuman ya mau gimana, kontrakan masih jalan terus kan. Kalau nyerah sekarang wagu nih nanti. Orang-orang sudah banyak yang memandang sebelah mata sebenarnya, nih yakin nih gitu. Tetap jalan lah mau gimana juga gitu. Tapi kemudian puji Tuhan rame sih, ada aja yang datang lagi. Apa yang ingat nggak ada momentum yang ini nih saatnya untuk yakin gitu? Oh iya, itu ketika ada orang jauh-jauh datang dari Bali ke sini, itu pertama kali orang datang untuk aku tuh aku rasanya gitu. Terus yang dia setelah saya ditato, dia peluk aku, dia senang dan terharu, itu aku ikut nangis juga gitu loh. Oh ternyata semenyenangkan ini gitu loh tato, kalau misalnya aku berhasil menjadi, buatku profesi ini adalah aku merasa sebagai mediator. Jadi mediator mewujudkan apa yang ada di imajinasi orang dituangkan menjadi sebuah gambar yang permanen, dan biasanya itu cerita-cerita personal kan. Cerita-cerita personal, entah itu untuk memotivasi diri sendiri atau mengingatkan dia akan sesuatu gitu loh. Dan aku ada di history itu, ada di sejarah hidup banyak orang. Buatku itu hal yang
menyenangkan gitu loh. Oke. Gitu ya, banyak sih proses-proses yang mereka terharu, nangis gitu. Itu yang bikin aku suka di sini gitu. Anneke, kalau aku masukkan tato atau seni tato ini ke dalam seni rupa gitu ya. Ini kan mediumnya beda banget ya. Yeah. Kalau perupa kan oke lah mediumnya kertas, kanvas, mungkin tembok dan lain-lain. Ini kulit manusia. Apa yang kamu rasakan gitu ketika menorehkan sesuatu di kulit manusia dan itu tidak bisa, ya bisa sih dihapus, tapi kan sebetulnya orang menato itu bukan untuk dihapus ya. Gitu. Apa yang kamu rasakan? Kalau sekarang sih udah nggak merasa apa-apa ya. Kalau dulu mungkin di 5 tahun pertama aku selalu sebelum menato itu pasti aku selalu nervous, grogi. Ini gimana ya, bisa nggak ya? Karena setiap kulit manusia itu setiap orang tuh nggak ada yang sama. Apalagi setiap bagian, setiap jenis kulit dan juga rasnya. Orang Indonesia, orang Asia, Eropa itu beda-beda semuanya gitu. Dan itu selalu banyak yang aku pelajari di 5 tahun pertama itu. Selalu aku kaget, kok gini kulitnya, kok gini gitu ya. Itu beda dalam arti ketika dimasukin jarum atau apanya sih? Iya, ketika aku pegang dan aku gambar, ternyata ada yang keras, ada yang lembek banget, ada yang susah digambar, ada yang beda-beda. Aku nggak bisa jelasin, cuman sorry ini gitu. Intermezzo. Kalau misalnya salah gitu, gimana cara kamu mengantisipasi? Kalau di kanvas orang bisa blok. Kan ada mal dulu. Oke. Jadi ya kemungkinan salahnya ya kecil. Tapi pernah misalnya, sih salah. Ya, tuh gimana tuh kalau misalnya? Kan nggak mungkin dihapus. Improve aja lah. Bisa lah pokoknya diakalin. Pokoknya jangan kelihatan grogi aja gitu. Tetap pede. Dan jangan-jangan karena improve itu jadi lebih bagus. Pokoknya pede aja, nanti kalau itu tinggal kita menjelaskan, ini sengaja aku shading begini biar kontras gitu. Ada aja alasannya. Oke, balik lagi ke medium kulit itu. Terus? Iya gitu. Jadi di 5 tahun pertama selalu masih tegang, deg-degan, grogi. Tapi kalau sekarang udah nggak ada perasaan apa-apa ya, udah autopilot aja ngerjain ya, gambar aja biasa gitu. Okay. Justru malah buatku ketika aku proses nato itu otakku itu berada di fase meditasi. Di situ aku bisa ngerasa kosong, jalan fokus, gitu aja. Gitu ya. Kadang bahkan aku udah nggak berpikir soal gambarnya lagi, cuman ya jalan aja gitu. Dan itu gimana ya melatih fokus sembari menato itu kan nggak mudah ya. Sambil jalan lah Mas, karena nggak cuma diem aja kan. Setiap nato tuh ada orang yang sangat suka berbicara, ada yang suka bercerita. Dan aku kan di sini ada yang menjerit-jerit kesakitan gitu ya? Ada, cuman ya 10% lah, nggak banyak kok. Semua orang datang ke sini memang mereka sudah siap. Siap merasakan tapi sakit. Belum pernah atau tidak banyak orang yang untuk pertama kalinya kamu menato dia? Banyak tato pertama. Pertama. Apa tuh biasanya yang sering dialami? Ternyata mereka merasa ternyata nggak sesakit itu ya gitu. Oke, itu soal sakitnya. Tapi ini tiba-tiba ada sesuatu yang permanen harus menempel di kulitku gitu. Nah, karena ada nggak yang orang seolah-olah menyesal atau? Enggak, karena sejauh ini semua klienku untuk bisa tato sama aku kan melalui proses konsultasi dulu. Di proses konsultasi itu kita memantapkan desain. Aku juga bertanya, ini maksudnya apa, maknanya apa, ceritanya apa gitu loh. Oh gitu. Bukan buat kepo, cuman aku memang harus tahu supaya masuk akal gitu loh dengan cerita yang mau dia tonjolkan. Oke, jadi gini lah misalnya, aku mau nato. Apa yang harus aku lakukan kalau mau ditato oleh Anneke? Pertama kamu tahu apa yang kamu mau dulu, punya referensi. Kalau aku nggak punya? Iya, dia bisa bercerita. Apa yang pengen kamu ceritain tuh apa di tato ini gitu loh. Oke. Terus ya biasanya aku suggest beberapa pilihan misalnya. Soal penempatan di badan pun juga pasti kan akan aku bicarakan, karena kita ngelihat profesimu apa. Apakah boleh kelihatan atau enggak. Terus kalau di kehidupan sosialmu gimana, orang tuamu, keluarga, bos apa. Sampai kayak gitu ya.
Iya, karena aku nggak pengen dia menyesal, terus gambarku ditutup atau dia menyesal punya tato itu gitu loh. Aku pengennya semua orang bangga dengan tato yang dia punya, bikinanku gitu loh. Ya semuanya harus dipikirin. Biasanya nih, kalau orang yang mau menato pertama kali, rata-rata di bagian mana? Nggak bisa digituin juga sih. Nggak bisa ya? Kadang ada memang yang mereka di bagian tertutup karena memang nggak mau ketahuan orang tua atau bosnya misalnya. Cuman ya ada juga yang memang dia hidupnya fine aja, mau di bagian terbuka pun nggak apa-apa gitu. Jadi tapi tato untuk ditutup itu bukannya agak kontradiktif ya? Iya, maksudnya dibikin kan memang untuk kelihatan. Kan nggak semua orang suka pamer, Mas. Ada yang gitu ya? Ada yang dia tato untuk dirinya sendiri. Ya itu dia misalnya kata-kata motivasi atau sesuatu yang buat dia personal, mengenang seseorang misalnya, atau orang tuanya atau apapun itulah gitu loh. Dia pengen bisa lihat untuk dirinya sendiri ya. Gitu. Nah, kamu kan memilih untuk menato dengan tinta hitam ya? Itu kenapa? Buatku hitam itu apa ya, warna yang paling netral aja sih. Jadi mau kita nanti menua pun tidak akan terlihat konyol gitu loh. Aku punya sekarang tato kartun warna-warni gitu. Sekarang mungkin bagus, lucu, keren gitu. Cuman ketika sudah tua, apa itu masih bagus? Apa kamu akan masih bangga dengan itu gitu? Atau juga misalnya sesuatu yang terlalu warna-warni nggak cocok, misalnya mau pakai kebaya dengan itu nggak cocok gitu loh. Jadi kalau hitam tuh masuk ke semua suasana, occasion, baju apapun sampai everlasting gitu. Itu. Dan aku pernah dulu awal-awal memang nato warna, Mas. Cuman setelah aku lihat-lihat, kalau aku nato warna itu yang datang itu range umurnya banyak cewek-cewek, perempuan-perempuan dari umur 18 sampai 20-an. Terus mereka yang mau sesuatu yang cuma lucu-lucu aja gitu, asal lucu gitu. Aku nggak terlalu nyaman dengan itu gitu loh. Dan ketika mungkin bukan sesuatu yang pas lah untuk kamu. Dan ketika aku switch ke hitam, memang kemudian marketku berubah. Langsung pindah ke 25 ke atas gitu. Dan di range umur itu mereka orang-orang yang tahu apa yang mereka mau, dan setiap tatonya, setiap gambarnya tuh pasti punya filosofi sendiri, dan itu aku lebih senang karena lebih banyak cerita yang aku bisa gali di situ. Gitu. Nah, kalau misalnya orang datang terus hanya bercerita gitu, aku mau menato fase hidupku ini bla 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 gitu ya, di bagian lengan gitu. Terus kamu yang mengeksekusi desainnya? Iya, dan biasanya ya tetap aku pakai proses, ya konsultasinya pasti panjang, itu berkali-kali, ada revisi segala macem. Aku kasih beberapa referensi dulu, menurutku yang oke, mungkin ini di-combine dengan ini, campur ini gimana gitu ya, sampai kita dapat titik temu, dia setuju, baru aku eksekusi gambar, nanti aku tunjukin ada revisi kah atau gimana ya, sampai sama-sama saling suka lah. Jadi aku nggak akan memaksakan kamu harus ini gitu, enggak, sampai kedua belah pihak happy, sepakat gitu ya. Gitu. Kalau di dunia artis tato begitu ya, itu cara mengembangkan kapasitasnya itu lewat apa? Orang menambah keterampilannya atau wawasannya atau apapun lah. Kalau ya itu personal sih ya, gimana caranya mereka menggali. Ada yang teman-teman tato artis yang juga profesinya pelukis, ada teman tato artis yang profesinya dia street artist. Tapi sebenarnya untuk lebih menggali lebih dalam skill kita, sebenarnya memang harusnya itu banyak-banyakin dolan yang jauh gitu. Dalam arti cobalah ke luar negeri, misalnya kamu ikut ke pameran, convention, jadi guest artist di studio-studio luar. Di situ kita bisa belajar, bertukar pola pikir, bertukar cara kerja, dan pasti kan juga semuanya akan beda gitu loh, cara kerja mereka, cara mereka memanage bisnis, sebenarnya itu. Cuman kalau buat aku, karena sekarang aku masih 24 jam sebagai ibu, jadi aku nggak mau egois meninggalkan anakku untuk karirku gitu loh. Jadi sampai dia lepas usia 17, aku memang rencana aku pengen pergi explore, aku pengen traveling yang jauh, aku pengen ngelihat dunia, pengen jalan-jalan. Ada nggak sih kalau di tato begitu ya,
Kalau di seni rupa kan misalnya ada seni rupa yang lagi berkembang tuh misalnya kayak Cina gitu. Atau misalnya galerinya di Jerman gitu, di Italia gitu ya. Kalau di dunia pertatoan gitu, ada nggak hal-hal kayak gitu? Benchmark negara atau artis gitu? Banyak. Kalau kayak sekarang dilihat di Instagram aja, dari dunia tato itu ngeri, perkembangannya cepet banget, dan generasi yang muda-muda terutama ya, mereka lebih eksperimental, lebih gila, karena juga didukung oleh kulturnya, kultur di negara masing-masing. Kalau di sini kita mau ngedan, istilahnya mau gila, itu tidak didukung karena nggak ada kliennya yang mau nanti. Apa tuh misalnya ngedan Ya, gitu? macem-macem, kayak banyak misalnya karya yang di Rusia banyak tato artis yang mereka karyanya abstrak, jadi cuman kayak coret-coret kayak tinta splash di badan gitu. Okay. Itu bagus, keren, tapi itu spesifik untuk komunitas tertentu, nggak bisa kita tawarkan itu di sini gitu. Akan terlihat aneh karena orang sini maunya ya tetap dari tahun ke tahun kurang lebih sama aja stylenya gitu. Terus tapi yang karyanya gila-gila itu memang banyaknya Rusia. Terus yang sekarang oke juga kayak Korea, Hong Kong itu malah juga keren-keren mereka. Apa sih yang dimaksud keren dalam perkembangan dunia tato? Apakah desainnya atau cara menatonya atau apanya itu? Desain sih ya. Desainnya. Kalau cara menato kan memang ya kurang lebih sama-sama aja. Desain. Kan ada yang hand tapping ya. Hand tapping, ada hand poke. Cuman itu kan baru muncul belakangan ini aja kalau yang kayak hand poke. Kalau hand tapping kan memang dia berasal dari kultur yang sudah tua, sudah lama. Memang tradisionalnya kan begitu. Di Indonesia kan sebetulnya ada banyak tuh ya, suku-suku kita yang memang mengidentifikasi diri mereka dengan alam yang di setiap kultur, Mas, di seluruh dunia pun mereka pasti punya tato. Ya itu. Ya apa yang disebut keren ya? Ya dari desainnya sih, dari desainnya. Artinya banyak hal di tato itu yang kemudian bukan hanya bersifat artistik kan, sebetulnya. Kan kayak misalnya Mentawai begitu. Ya aku baca-baca aja sih. Itu kan karena ada sesuatu yang mesti mereka tatokan ke dalam tubuh. Karena mereka itu kan bagian dari identitas. Iya, stratanya mereka. Dan lain-lain gitu ya. Itu kan tujuannya lebih ke spiritual ya. Kalau sekarang mungkin kalau anak muda memang sebagai apa? Artistik lah ya. Iya, modifikasi tubuh aja gitu untuk terlihat berbeda gitu. Karena statement sih, lebih ke statement diri. Kalau desain gitu, Aneka memperkaya desain setiap waktu, setiap saat. Gak, kalau perupa kan nyeket atau apa gitu, ada nggak daily rutin gitu? Aku menggambar itu ya untuk desain natoku selanjutnya. Jadi aku ya karena PR-nya kan lumayan banyak. Jadi tiap orang kan pasti desainnya beda-beda. Itu selalu bikin sendiri? Sebagian besar ya. Sebagian besar pasti custom. Ya, apa tantangannya kalau di sini? Sekarang sih udah nggak terlalu banyak tantangan ya. Kalau dulu awal-awal itu aku nato itu pasti klien itu ada aja revisinya, ada aja yang diganti, komplainnya tuh ada aja gitu. Jadi butuh berapa kali ganti gambar. Kalau sekarang mereka cenderung kayak yang pokoknya aku percaya aja sama Mbak Ana, dibikinin gitu. Dan selalu kalau aku kasih lihat ya oke gitu. Jadi udah nggak terlalu ribet lagi. Nah, kalau sebagai tadi statement ya, berarti ada bahasa visual tato ya. Anda kan tahu nggak misalnya orang dengan tato ini sebetulnya orang ini mau menyatakan apa gitu. Bukan yang kamu tato ya, tapi misalnya di jalan lewat atau ketemu orang gitu. Oh ya, jelas kelihatan lah gitu. Oh gitu ya? Jelas kelihatan. Dari cara berpakaian, dari tato yang dia pakai itu akan terlihat karaktermu sebenarnya terbaca. Gitu. Karena apalagi untuk artis tatonya. Kalau untuk orang awam mungkin nggak tahu lah dia ya. Kalau aku kan gitu. Sekarang orangnya jadi sangat visual ya, ngelihat ini akhirnya bisa ketebak. Ini pasti tato zamanmu muda, waktu kamu masih begini, masih labil, masih begini. Iya gitu. Iya, kebaca sih.
Apa yang paling membahagiakanmu ketika menato itu? Ya itu menjadi bagian sejarah dari hidup mereka. Banyak yang aku pelajari sebenarnya bukan cuma soal menato, akhirnya aku belajar soal manusia, tentang cerita-cerita mereka. Soalnya gini Mas, ketika aku nato di sesi misalnya katakanlah 2 jam, 3 jam, di situ kan kemudian tercipta chemistry. Ketika orangnya merasa nyaman ditato aku, terus aku misalnya kami ngobrol, dan biasanya tanpa mereka sadari mereka ceritanya mengalir sampai hal-hal yang personal pun, sesuatu yang sebenarnya bahkan dia nggak pernah omong ke semua orang, cuman karena mungkin ngomong ke aku buat mereka nothing tulus karena aku orang asing, jadi mereka bercerita. Jadi kayak jadi psikolog juga Mas. Berperan sebagai psikolog juga, aku mendengarkan cerita-cerita masalah-masalah orang. Itu membuatku merasa bersyukur malah. Oh ya, bukan malah terbebani ya? Ya karena kadang-kadang energi itu kesedot juga sih Kak, aku memang kadang capek gitu dengerinnya. Cuman bersyukurnya ternyata hidup orang tuh ada yang begitu ya, dan ternyata hidupku tuh gak seberat itu gitu loh. Selama ini aku komplain sama Tuhan gitu, ternyata cerita-cerita orang tuh lebih aneh-aneh gitu loh. Oh iya, jadi ini ya, komparasi gitu ya. Ternyata hidup kita jauh lebih gak ada apa-apanya lah dibanding problem orang gitu. Ternyata sepelik itu ya gitu. Ya itu menyenangkan sih. Bukan berarti terus aku bersyukur karena kamu hidupnya enggak, cuman ya menyenangkan karena juga dipercaya, menyenangkan karena terus kemudian aku bisa mewujudkan imajinasi dia. Dan biasanya cerita-cerita itu kan karena personal itu tadi, biasanya touching buat dia tuh, menyentuh gitu loh. Dan aku ya itu menyenangkan sih Mas, pengalaman-pengalaman itu lebih personalnya itu. Tapi itu justru makin membuat makin nyaman untuk melakukan prosesi menato ya. Iya. Dan karena dari proses ngobrol itu kemudian banyak dari kami akhirnya jadi bukan sekadar klien dan atau artis, tapi jadi temen juga. Dan itu kan tersebar di mana-mana seluruh dunia jadinya. Terutama waktu masa-masa sebelum pandemi, banyak turis yang datang ke sini. Ya itu ceritanya berbagai macam rupa, dari berbagai macam kultur, background, menyenangkan lah gitu, cerita-cerita itu. Di bagian tubuh mana yang menato itu menurutmu agak sulit? Yang sulit itu kalau untuk laki-laki itu bagian leher karena ada jakun dan ada proses, misalnya dia menelan ludah gitu-gitu kan, bergerak terus, dan kulitnya kan agak susah, nggak terlalu lembek, dan perut juga geli ya, bukan ya? Mungkin yang ditatonya kalau memang dia sensitif geli ya kerasa geli, cuman untuk aku yang nato agak susah karena nggak stabil perut. Ya udah. Kalau untuk perempuan yang agak susah? Bagian dada mungkin. Ya tapi sejauh ini masih sesusah-susahnya pun masih bisa lah. Masih bisa ya. Anaknya terakhir ini kan sering yoga ya, tak lihat dia. Gimana kok bisa tertarik dengan yoga, meditasi, dan kayaknya makin mendekat pada alam nih. Iya itu proses panjang itu kalau untuk proses mengenal diri sendiri sebenarnya. Kesadaran itu muncul belum lama untuk lebih menyayangi diri sendiri, untuk lebih sehat, karena sekarang mindsetku adalah hidupku cuman sekali, dan ini badanku satu-satunya sampai akhir nanti itu, di perjalananku ini ibaratnya ini kendaraanku. Jadi kalau misalnya kendaraanku nanti bobrok sebelum di tengah jalan, itu percuma gitu. Padahal keinginanku masih macam-macam. Aku masih pengen melihat banyak hal gitu loh. Aku pengen merasakan dan mencoba hal-hal yang baru. Aku pengen adventure yang menantang apapun itulah. Dan aku fisik harus kuat gitu, bukan cuma mental, tapi fisik harus kuat. Jadi ya aku memulai untuk olahraga, untuk yoga. Ternyata ya aku menikmati gitu loh sekarang. Dan nggak pernah kebayang sih dulu Mas, aku kan dulu hobinya rebahan. Rebahan makan. Nah sekarang ya aku lebih banyak gerak. Dan itu berpengaruh pada ini,
pada perkembangan tatomu atau enggak tuh? Perubahan perilaku begitu. Fisik sih. Fisik dan mental, pola pikirku pun semuanya berubah ketika aku memutuskan untuk berhenti merokok. Karena aku sadar dari dulu kan semua orang bilang merokok itu tidak baik ya. Tapi kan ketika kita sedang senang melakukan itu kan nggak peduli kata orang kan. Aku nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok gitu kan. Padahal sebenarnya bisa aja tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Dan ternyata ketika aku berhenti merokok, ternyata ya gampang dan ke badan juga enteng. Terus aku nggak perlu lagi bersusah payah ngos-ngosan ketika aku olahraga. Ya semuanya aku merasa semua organ tubuhku sekarang bekerja dengan baik lah gitu. Mendukung untuk aktivitasku. Ya itu olahraga. Berapa sering sekarang kamu olahraga? Minimal. Olahraganya yoga maksudnya yoga, atau ada yang lain? Gym. Ya kamu gym. Seminggu minimal 3 kali lah teman. Kalau di rumah pun ya tetap stretching tipis-tipis setiap hari. Gitu biar nggak karatan. Tapi dengan segala hal yang kemudian terjadi itu di proses hidupmu ya, yang tadi lari dari rumah gitu, ada nggak penyesalan tertentu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Bagian dari proses hidup. Iya semuanya memang itu bagian dari proses itu. Kalau aku ya semuanya ada hubungannya dan berkesinambungan. Kalau aku dulu nggak ke kota ini mungkin aku nggak akan kenal dia, aku nggak akan begini kan semuanya nyambung. Jadi tidak ada yang kusesali. Memang banyak hal-hal bodoh, keputusan-keputusan bodoh yang aku lakukan. Cuman itu semua ya udah bagian dari aku, prosesku. Jadi ya nggak apa-apa. Tidak disesali ya. Tidak perlu juga. Hanya banyak pernah berpikir bodoh banget dulu aku. Bodoh banget ya gitu. Kok bisa ya gitu. Kok nggak mikir ya gitu. Cuman ya udah. Tapi ya sudah gitu. Oke. Terakhir nih. Apa yang perlu orang ketahui tentang tato yang kebanyakan orang nggak tahu? Yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Yang pasti tato itu adalah komitmen seumur hidup. Komitmen seumur hidup. Jadi yang nggak punya tato kayak aku susah berkomitmen seumur hidup. Jadi kalau yang nggak berani dengan komitmen itu lebih baik berpikir 2 kali untuk membuat tato. Jadi kalau misalnya kamu pun tidak tahu apa yang kamu mau, mendingan nggak usah. Karena tato aku menyarankan untuk memiliki tato memang yang punya arti khusus buat kamu, buat dirimu sendiri. Jadi bukan karena ini terlihat keren atau lagi ngetren, tapi ya memang punya arti gitu loh. Jadi selamanya kalau itu related sama diri kita tidak akan menyesali itu karena itu ya bagian dari kita gitu. Ya itulah pahami dulu dirimu. Akhirnya kamu akan tahu apa yang kamu mau itu aja. Gitu. Ada lagi yang orang banyak nggak tahu soal tato yang perlu kamu bagikan? Kalau mitosnya kayak kalau sebelum tato itu mendingan mabuk dulu misalnya gitu biar nggak kerasa sakit. Padahal untuk yang benar kalau mau tato itu adalah fisik yang benar-benar 100% sehat, tidak di bawah alkohol atau obat-obatan apapun. Terus ya cukup istirahat dan lain-lain. Pokoknya benar-benar sehat. Karena kalau dia minum, aku pasti tahu. Gimana taunya? Akan bleeding, darahnya akan encer dan keluar terus. Dan itu menyusahkan prosesnya. Malah justru menyusahkan ya itu. Temen-temen ya, kalau mau nato justru jangan minum. Iya. Ya kalau orang zaman dulu kan bilang minum dulu biar gak kerasa sakit gitu. Enggak, itu salah. Ya itu aja sih sebenarnya. Apa yang orang-orang gak tahu. Tato itu yang jelas sakit gitu. Makanya itu harus siap fisik. Karena tato itu akan sakit. Bukan geli ya, berarti sakit ya? Sakit, pasti akan sakit. Cuman sakit yang bisa tertahankan lah, buktinya banyak orang nato ya. Betul, cuman kan pain tolerance orang beda-beda. Cara kemampuan orang untuk menahan sakit itu beda-beda. Tapi perempuan itu yang paling hebat Mas, lebih kuat daripada laki-laki kalau nahan sakit. Karena memang sudah ditakdirkan untuk merasakan sakit yang paling sakit, yaitu melahirkan. Gitu. Dan sakit reguler ya, bulanan gitu. Ya itu. Jadi sejauh ini yang paling kuat-kuat perempuan malah. Tadi kamu sudah bilang cita-cita di hidupmu
mau keliling dunia lah macam-macam. Tapi khusus untuk tato itu sendiri, kira-kira itu akan menjadi profesi seumur hidupmu atau? Iya. Aku nggak pernah melihat. Aku nggak bisa ngebayangin aku ngerjain sesuatu yang lain, mungkin ya gitu. Tapi tato ini akan tetap gitu loh. Rencanaku sebenarnya aku pengen pensiun dini. Di usia 40 aku pengen pensiun dini, nggak mau terlalu ngoyo cari duit. Aku pengen traveling, pengen jalan-jalan, tapi jalan-jalanku pun tetap aku nato. Sambil nato jadi guest artist di mana. Cuman aku nggak pengen terlalu ngoyo. Kalau sekarang kan aku nato dari Senin sampai Sabtu, aku nato terus. Nah, pensiun diniku tuh aku pengen nanti aku tinggal di suatu tempat yang jauh di atas gunung misalnya. Aku nato di sana, orang kalau mau datang ya silahkan samperin aku di sana. Kita spend beberapa hari, silahkan nginep monggo di tempatku. Kita ngobrol apa yang kamu mau. Kita nato dengan santai. Ya, seminggu sekali cukup. Kayaknya keliling dunia dengan kalian menato itu jauh lebih masuk akal dibanding penulis ya. Penulis keliling dunia gitu kan. Penulis tapi kan itu ada sembari menjajakan tulisannya kan kayaknya nggak mungkin. Tapi kan mungkin kamu mencari pengalaman, mencari inspirasi cerita kalau kamu. Iya, tapi kan kalau artis tato kan masih kebayang ya. Atau tukang masak gitu ya, pergi ke satu negara kemudian menato lalu uangnya dipakai untuk hidup di situ dan kemudian melanjutkan, kayaknya lebih masuk akal. Kalau penulis kan rasanya agak tidak masuk akal. Gimana Mas? Mau ganti profesi? Terima kasih saya nggak bisa. Nah, kan sekarang jadi YouTuber. Karena panggilan kantor. Oke. Anaga, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Putut. Sukses terus deh ya. Makasih. Dan ya semoga terus bugar. Amin. Mas Putut juga. Terima kasih. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di tamu saya berikutnya.